Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat itu ya teman-teman semua, kalimat itu kita bagi menjadi dua. Jadi sentence itu adalah sebuah susunan dari subjek dan kata kerja. Ya. Jadi tidak bisa ya sebuah susunan kata atau frase tidak bisa disebut sebagai kalimat ketika tidak mempunyai kata kerja. Oke, ibaratnya kalau manusia itu ini jasadnya, ya kan? Jasadnya. Nah, kalau ini ruhnya. Jadi sentence itu ruhnya itu ada di kata kerja. Nah, nanti kalau misalnya kalian tes TOEFL misalnya, biasanya dia mengujinya di kata kerja ya. Sama, kalau misalnya kita melihat writingnya teman-teman, biasanya yang sering bermasalah di kata kerja itu yang kurang kata kerja utamanya atau sama sekali nggak ada kata kerja utamanya, tulisannya Alika ya. Tulisannya Alika ini sering banget hanya berisi anak kalimat ya. Nah, seperti itu. Secara sentence, secara vocabularis bagus, tapi secara sentence-nya tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kalimat ya. Oke, itu dulu ya. Jadi sentence itu intinya ada subjek dan ada kata kerja. Nah, berangkat dari pemahaman ini, nanti kita expand lagi ke dalam beberapa turunan-turunan dari kalimat yang ada di bahasa Inggris. Ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalimat itu ya dalam bahasa Inggris kalimat itu terbagi menjadi dua. Oke, ada yang disebut dengan kalimat verbal, ada yang disebut dengan kalimat nominal. Nah, udah masuk nih. Ada yang verbal, ada yang nominal. Oke. Kenapa ini penting? Karena nanti berhubungan dengan pemahaman tenses. Selama ini di buku-buku yang sering kita pelajari, tenses itu ada 16. Ya. Padahal 16 itu baru di kalimat verbal, misalnya begitu. Belum di kalimat nominal misalnya. Verbal pun nanti terbagi dua lagi. Ada yang verbal ada yang verbal aktif, ada yang verbal pasif. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana mungkin teman-teman bisa memahami kalimat pasif kalau teman-teman belum bisa membedakan yang mana kalimat verbal, yang mana kalimat nominal. Jadi yang paling pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, sekarang kita masuk. Apa perbedaan antara verbal sentence dan nominal sentence? Oke. Nah, kalimat verbal itu pengertiannya adalah sebuah kalimat ya, yang kata kerjanya itu berupa aktivitas. Aktivitas. Yang sering teman-teman gunakan lah ya. Kalau masalah kalimat formal mah teman-teman udah jagonya lah ya kan. Semua aktivitas. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kalimat nominal, ini kalimat verbal ya. Verbal. Kalau ini nominal. Nah, nominal subjek bertemu dengan kata kerja. Nah, kata kerjanya ini dia berupa yang disebut dengan keluarga be atau to be. Ada yang mengatakan to be, ada yang be. Yaitu is, are, dan seterusnya ya. Nah, nanti kita lihat ada di tabel, ada di bukunya lah ya. Ada di bukunya. Nanti kita masuk di buku. Saya pengen membangun dulu landasan atau fundamental kalian dalam bahasa Inggris secara komprehensif. Nah, jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang kata kerjanya bukan merupakan kata kerja aktivitas. Ya. Nah, bukan merupakan kata kerja aktivitas. Berarti contohnya ya, berarti nanti dia setelah kata kerja is, am, are, dan seterusnya bertemu dengan bukan kata kerja. Misalnya fajar. Fajar. Dan is. Is the most handsome.
in this class. Iya, gitu kan? Kira-kira begitu ya. Paling ini ya, paling ganteng kan karena cuma satu. Cuma nanti ada saingannya juga dia. Kalau udah masuk si siapa namanya itu? Hanif ya. Gitu kan. Nah, Fajar is the most handsome in this class. Is, perhatikan setelah is tidak lagi ada kata kerja kan? Jadi kalau kalian melihat kalimat setelah is am are itu bukan diisi oleh kata kerja, maka dia disebut dengan kalimat nominal. 50 is humble. Humble. Gimana Piti? Begini kan? 50 is humble. Ini juga kata sifat kan? Jadi setelah itu kata sifat, kata benda, lagi kata keterangan, ya kan? Hana is the best in speaking. Is ya kata benda tadi kan? Dan seterusnya. Nah, ini semua adalah sebuah kalimat nominal. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana perbedaan penggunaan tenses di kalimat nominal dan di kalimat verbal. Nah, ya, perbedaan penggunaan tenses di kedua jenis kalimat ini, ada yang verbal, ada yang nominal. Apalagi misalkan misalnya begini, Arina was beautiful. Nah, bagaimana? Mana Arina? Arina tidak tersinggung ya dengan kalimat ini ya? Ada, Mister. Arina tersinggung nggak dengan kalimat ini? Enggak. Arina was beautiful. Maaf ya berisik. Nah, ini Arina was beautiful. Ini pakai was. Nah, kalau you mengerti tenses, berarti you akan ketawa. Enggak, aku nggak ngerti. Nah, coba Alika dijelas. Itu Alika itu tertawa loh. Berarti Alika ngerti. Astagfirullahaladzim. Itu tuh dulu, berarti sekarang enggak, Arina. Alika udah nggak cantik. Kenapa? ini kan tuh Alika tahu deh jadinya ya. Arina was beautiful. Wah, ini menghina banget gitu kan. Masa dulu saya cantik, dulu Arina cantik gitu kan. Nah, but now, tapi saya bilang begini Alika, but now now she is more beautiful. Iya, kira-kira begitulah, ya kan? Supaya gitu kan. Nah, dulu itu cantik, tapi sekarang dia kok lebih cantik ya? Kira-kira gitu kan? Nah, ini menandakan ada yang was. Jadi perbedaan penggunaan kata kerjanya was dengan is itu memberikan makna yang jauh berbeda kan? Seperti itu, ya. Nah, ini penggunaan simple past dan present. Nanti kita lihat penggunaannya.